Shalom adik-adik, ketemu lagi dalam Hope Kids kita pada pagi hari ini. Gimana kabarnya? Ya, luar biasa. Karena apa? Karena ada pertolongan daripada Tuhan. Ya, pagi hari ini kita akan bercerita tentang kebenaran firman Tuhan lagi ya. Kak Alam akan ceritakan satu tokoh Alkitab yang sangat luar biasa. Dia seorang raja Israel. Tahu siapa namanya? Ya, Daud. Kisah ini bercerita tentang Daud menghadapi Goliat. Semua mau mendengarkan ceritanya? Ya, kita simak baik-baik ya. Nah, Daud seperti yang Kak Alam tadi katakan adalah seorang raja kedua di bangsa Israel. Dia menggantikan Saul yang tidak melakukan yang diperintahkan Tuhan. Makanya dia digantikan oleh Saul. Dia menjadi salah tokoh Alkitab yang sangat dikasihi Tuhan. Nah, suatu ketika ayahnya Daud namanya Isai, dia menyuruh Daud, coba kamu lihat kakakmu yang ada di medan perang. Sekalian apa? Sekalian membawa bekal untuk makanan kakak-kakaknya. Karena kakak-kakak Daud ini semuanya menjadi tentara, menjadi pasukan bangsa Israel. Mereka melawan orang Filistin pada waktu itu. Nah, karena Daud anak yang paling kecil, dia disuruh ayahnya, setelah kamu menggembalakan kambing domba, kamu datang menemui kakakmu sambil melihat apakah kakakmu masih hidup. Nah, ketika Daud sampai di sana, sampai di perkemahan tentara, dia berlari di barisan pasukan Israel. Untuk apa? Untuk mencari kakak-kakaknya. Dia mencari kak, karena di situ banyak sekali pasukan. Dia cari-cari. Nah, di situ dia melihat ada satu orang Filistin yang besar badannya, yang tinggi badannya. Ada dia seorang panglimanya Filistin, yaitu apa? Goliat. Dia mengolok-olok bangsa Israel. Dia mengolok-olok pasukan Israel. Ayo, kalau berani maju, lawan saya. Bangsa Israel, tentara Israel ketakutan. Dia mengintimidasi. Karena apa? Karena Goliat badannya besar. Perkataan Goliat membuat tentara Israel merasa ketakutan. Siapa yang bisa melawan ini? Siapa yang bisa melawan Goliat? Kita semua tidak mampu. Wah, Goliat semakin menjadi-jadi. Itulah membuat pasukan Israel tidak berani melawan pasukan Filistin karena ada Goliat. Langsung Daud berkata, kenapa kita tidak bisa maju? Tentara Filistin bisa kita kalahkan karena ada Tuhan. Dan berkatalah dia adalah seorang yang sangat tinggi, sangat besar. Dia adalah panglima tentara Filistin. Langsung Daud berkata, saya akan ikut berperang. Tapi mereka menyampaikan, menghadap Raja Saul terlebih dahulu. Ketika Daud menghadap Raja, dia berkata, saya ingin menjadi pasukan Israel. Saya ingin berperang melawan orang Filistin. Saya ingin mengalahkan Goliat. Langsung Daud diperintahkan pakai baju tentaranya yang punya Raja Saul. Karena Daud belum waktunya berperang, dia tidak bisa memakai baju zirah. Ketika itu Daud diperintahkan oleh Saul maju dalam medan peperangan. Perkataan itu tidak membuat Daud padam. Apa yang sudah dikatakan Goliat tadi, dia yakin bisa mengalahkan Goliat dengan penyertaan Tuhan. Lalu Daud mengambil 5 batu umban. Dia mengambil batu yang licin. Dia masukkan di kantong gembalanya. Berbeda dengan Goliat, dia menghadapi Daud dengan pedang. Dia menghadapi Daud dengan baju zirah.
Tetapi Daud membawa nama Tuhan. Ketika Daud yang kecil maju, dia menantang Goliat. Goliat melihat Daud yang kecil, dia menganggap remeh. Dia menghina Daud. Dia berkata, "Anjingkah aku? Kamu bawa tongkat." Kita tahu kalau kita pukul anjing pakai tongkat, anjing akan lari. Tapi Daud berkata, dia membalas, "Aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam Israel." Lalu Daud mengambil salah satu batu umbannya. Dia ambilnya di kantongnya. Dia mengambil batu umban itu. Dia siap-siap untuk apa? Untuk melemparkan batu itu kepada Goliat. Dia angkat itu umban tinggi-tinggi, dia lempar. Setelah itu apa yang terjadi adik-adik? Batunya kena di dahinya Goliat. Goliat jatuh. Bem. Akhirnya dia mati di tangan Daud. Ketika pasukan Filistin, ketika para prajurit Filistin melihat panglimanya mati, melihat Goliat yang badannya besar, badannya yang tinggi, bisa dikalahkan oleh Daud yang pendek, yang kecil, mereka menjadi ketakutan. Mereka lari. Tidak sama seperti yang tadi. Ketika Goliat masih hidup, mereka masih bisa mengalahkan pasukan Israel. Mereka menghina Israel. Mereka mencemooh pasukan Israel. Tetapi ketika Goliat sudah mati, pasukan Israel maju berperang, maju menghadapi pasukan orang Filistin. Gantian pasukan Filistin yang ketakutan, mereka melarikan diri untuk apa? Menyelamatkan diri masing-masing. Pada saat itu Daud bisa mengalahkan orang Filistin. Pasukan Israel memenangkan pertempuran pada waktu itu. Nah, itulah Daud bisa mengalahkan orang Filistin. Daud mengalahkan pasukan Filistin yang sangat besar pada waktu itu. Kisah ini apa yang kita dapatkan adik-adik dari kisah Daud bisa mengalahkan bangsa Filistin, pasukan Filistin. Itu karena pernyataan Tuhan. Pernyataan Tuhan kepada bangsa Israel, kepada Daud. Begitu juga dengan kita sebagai anak Tuhan, adik-adik yang percaya kepada Tuhan. Walau tampaknya mustahil di hadapan manusia, mustahil bagi kita, seperti yang dialami oleh pasukan Israel, mustahil bisa mengalahkan Goliat. Tetapi Daud mampu. Begitu juga dengan kita, adik-adik sebagai orang percaya. Kita senantiasa mengandalkan Tuhan. Kita senantiasa harus menyertakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Adik-adik juga, kalau mau belajar berdoa, kalau mau tidur berdoa, supaya apa? Supaya disertai oleh Tuhan seperti yang Daud lakukan tadi. Dia senantiasa berdoa kepada Tuhan ketika dia menghadapi orang Filistin itu. Kisah Daud ini mengingatkan kita agar kita tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri. Ketika ada masalah, ketika ada tantangan, kita harus bersandar kepada Tuhan Yesus. Karena apa? Karena Dia adalah menara yang kuat dan keselamatan sejati. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kisahnya sampai di sini. Haleluya. Mari kita berdoa untuk cerita firman Tuhan ini. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Anak-anakmu Hope Kid boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Cerita seorang tokoh yang bernama Daud dalam melawan Goliat. Kami percaya Daud menang bukan karena kekuatannya sendiri. Daud menang
bukan oleh karena keberaniannya, tetapi oleh karena Tuhan menyertai Daud. Begitu juga adik-adik pada pagi hari ini, biarlah kehidupannya juga senantiasa disertai oleh Tuhan Yesus. Ketika mereka menghadapi sesuatu, mereka boleh menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawab mereka dalam masa anak-anak ini, Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami selesaikan firman Tuhan ini, kami alaskan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.